kembali bersama saya Ayu pastinya dengan informasi dan juga sajian lagu-lagu yang menarik yang bernuansa romantis dan asik untuk Anda dengarkan untuk menikmati aktivitas apa saja di rumah bersama DRW Skincare FM. Halo, kembali lagi di Ngobar bersama saya Irul dan saya Eka. Kali ini kita mau ngobrol apa nih? Tema kita kali ini adalah cantik menginspirasi nih Mas Irul. Terus kita mau datangin siapa nih kira-kira? Siapa ya kira-kira? Langsung aja. Langsung aja kita sambut Mbak Ayu. Halo, Gak cukup ya. Pengen deh. Silakan. Halo. Halo juga. Gimana kabarnya Mbak Ayu? Alhamdulillah baik sekali. Oke, jadi Mbak Ayu ini adalah penyiar radio di Irama FM. Irama FM Purworejo. Sudah berapa lama sih Mbak jadi penyiar radio? Kalau lamanya sih masuknya itu tuh kurang lebihnya tahun 2018 akhir. Cuman anggap aja 2019 awal lah ya gitu. Jadi berapa tahun itu? 4 tahun ya berarti ya. Lumayan lama juga ya. Wow. Awalnya gimana sih Mbak kok bisa nyemplung di penyiar radio nih? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak yang lain? Karena nggak di DRW ya. Nggak sih, awalnya karena memang itu passion sih ya, hobi karena memang suka ngebacot kan ya. sebelum di radio kan udah MC duluan gitu. Jadi cocok aja nih kalau misalnya ini kerja dengan sesuai passion, insya Allah kerja juga enjoy, happy gitu. Ya. Nah, terus tips suara bagus gimana Mbak? Baiknya Tips biar suaranya tuh enak didengar gitu ya. Tips bagus tuh gimana ya? Relatif sih ya, nggak begitu yang bagus sih yang kayak gini kayak gitu gitu. Gue mau centeng atau mau yang gede sekalipun juga itu kadang-kadang juga dibilang bagus, asalkan yang disampaikan itu enak aja didengar, terus materinya nyampe gitu ke pendengar gitu. Berarti suara cempreng pun juga bisa ya jadi penyiar Bisa. radio ya? Kalau misalnya cempreng nggak enggak dong. Kalau misalnya cempreng itu juga kalau misalnya bisa menguasai materi, terus kemudian lancar atau apa gitu, enak didengar, enggak masalah. Bisa aja ya. Bukan jadi masalah. Yang penting tuh materi, lebih ke materinya ya. Asal asik aja didengerin. Nah, kalau misalkan lagi sakit flu, kan pasti suara bindang. Gimana itu? Itu kayak gitu. Ini aku baru kemarin aja nih sakit alias flu gitu loh. Ini baru banget sembuh ini? Udah berapa 2 hari lah ya, 2 hari yang sembuh gitu kan. Kalau misalnya nemuin itu, kan otomatis kan awal-awal udah sininya udah sakit duluan ya. Itu ketika masih kerasa awal-awal sakit, langsung ini aja, ambil yang air panas itu kita namanya apa itu? Nguapin ya, nguapin wajah kita di baskom atau di apa, kita tutup semuanya tuh pakai kain atau apa tuh tutup. Dan gitu, habis itu kan langsung agak plong di situ. Itu keluar kotoran-kotoran? Ingus. Plong aja bener. Terus kemudian tidurnya jangan begadang, terus tidur pun kalau saya sih mungkin dianggap aneh kali ya, pakai masker aku kalau tidur. Kalau misalnya posisi lagi enggak, kalau lagi gak enak badan gitu kan, pakai masker aku. Lucu kan? Itu biar apa itu? Gak tahu aja sih kalau nggak pakai masker itu awal sakit itu hidung tuh gatel. Habis gatel kan otomatis kita maunya ucek-ucek, kita tahu tangan kita nggak tahu bersih apa enggaknya, kena bantal kasur selimut tahu bersih apa enggaknya kan nggak tahu, kotoran masuk jadi tambah parah nanti. Emang jadi sakit. Enggak pengap? Enggak sih. Karena udah terbiasa mungkin ya. Coba aja. Itu tadi pas kalau lagi flu. Terus kalau untuk menjaga nih, ada nggak sih tips-tipsnya kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, apa harus mengkonsumsi apa gitu biar menjaga suara gitu? Menjaga suara ada sih. Kalau menurut saya pribadi gitu ya. Kalau profesional mungkin makan apa aja dimakan gitu ya. Kalau saya ada bukan pantangan, cuman jaga aja kayak ngurangin es yang manis,
es boleh, tapi posisi misalkan jauh dari acara ya udah nggak apa-apa deh gitu kan. Kalau deket acara jangan minum es. Es pun itu jarang yang manis, es tawar gitu. Gorengan memang saya agak jauh ya, suka gorengan, tapi dikurangin aja gorengannya. Kalau yang pedas-pedas? Pedas-pedas juga itu ngaruh banget buat aku gitu kan. Ketika mau ada acara atau beberapa hari ada acara, aku pedas no dulu. Tapi kalau misalnya agak lama pedas nggak apa-apa gitu kan. Yang penting ada solusinya. Habis makan pedas, besok paginya tetap ritual pagi tuh ada saya gitu kan ya. Ritual pagi. Lalu skill dasar apa sih yang harus dikuasai di jadi penyiar radio? Untuk jadi penyiar gitu ya. Skill dasar penyiar radio. Satunya kita percaya diri. Itu skill dasarnya ya. Percaya diri. Terus kemudian mau yang disampaikan tuh kita kuasain dulu. Walaupun kita nggak ada materi, kita harus bisa muter otak kreatif aja di situ, apapun yang jadi bahan materi. Kalau bisa ada aja gitu. Improv aja sih. Bisa bahas apa aja yang ada di situ. Dasarnya literasi aja sih, latihan literasi gitu. Terus berarti harus rutin membaca. Iya, masuk. Betul. Walaupun kita kadang-kadang kan kita kalau pulang kerja atau apa kan aduh males scroll medsos. Itu juga kadang-kadang kita baca berita. Tapi kalau yang TikTok ya itu ya kurangin dulu lah. Boleh tapi kurangin. Oke, kita minum dulu nih. Oh iya. Gitu. Ngopi dulu ini kita. DMS enggak? Gimana rasanya, Mbak? Segar. Enak. Boleh aku bawa pulang? Boleh. Boleh, nanti kita bawain. Diplastikin aja ya? Iya, bungkus ya. Oke, terus Mbak Ayu, selain kegiatan Mbak Ayu, selain jadi penyiar radio, itu apa lagi? Selain penyiar radio itu MC apa? MC. Yes, MC. Ngebaca. Pokoknya yang berhubungan dengan Ya, gitulah kaum hawa. Wajar. Gimba kok itu mah ya. Gimba bukan gimba ya. MC sih lebih tepatnya. MC ya. Wih, keren sih. Selain itu, katanya bisa juga jadi apa? Seniman gambar ya kayak Mbak Ayu ya. Kalau saya mungkin pekerja seni kali ya. Apa seniman atau apa sih namanya ya kan, seniwati gitu deh. Gambar, lukis lukis dinding, lukis apa? Alirannya serabutan deh kayaknya deh. Mau yang animasi, mau yang apa tuh yang realis gitu kan, atau abstrak gitu kan ya. Oke ya, semuanya oke. Insya Allah. Oke, kalau MC ini biasanya udah MC di acara apa aja? MC itu banyak sih. Gathering, terus kayak misalnya ada MC moderator sama MC, kemudian wedding, ulang tahun, sunatan ada, pernah sunatan itu kalau nggak salah saya waktu MC sambil ngisi acara musiknya. Anak sunat. Nyanyi. Iya, kebetulan anaknya minta lagu yang bergenre yang agak muda-muda gitu. Oke deh. Sebenarnya paket ya, MC juga, nyanyi juga. Kapan mau nggak ada acara boleh. Selain itu ada lagi? Ada. Apa ya? Udah deh kayaknya itu. Udah itu aja. Kalau dari pengalaman nih, MC paling seru di acara apa? MC paling seru apa ya? Semuanya seru-seru deh. Seru semua ya. Semuanya seru-seru ya, tergantung kita bawanya gimana. Iya. Di RW dong paling seru. Mbak, kenapa sih selalu gembira gitu? Betul. Harus gembira. Ini ya kalau misalnya kita bukan menyebutkan kita itu orang yang apa sih harus terkenal atau apa, bukan gitu kan. Kita di dunia entertain gitu ya, yang berhubungan dengan banyak orang. Kita kalau MC, mau siaran, mau apa gitu harus happy. Kalau nggak happy, blank semuanya. Orang itu kan otomatis fokusnya sama wajah kita, gestur kita, terus apapun yang dilihat di kita itu, dilihat semuanya. Jangan sampai itu bikin omongan orang gitu, harus happy. Sebenarnya di belakang udah amburadul. Udah banyak masalah di belakang, tapi nggak kelihatan. Buang aja, bener. Dablek satu, harus dablek. Oh gitu. Terus ada bedanya nggak sih Mbak antara penyiar radio dan saat MC? Ada bedanya. Kalau di
siaran radio kan di dalam, indoor kan, cuma di situ ada kita doang, ada mic, ada mixer dan lain sebagainya. Kalau misalnya di dalam itu kan kita seolah-olah tuh kita sendiri, tapi seolah-olah ada pendengar banyak. Terus suara juga nggak yang teriak-teriak gitu kan ya. Terus kemudian materi paling-paling kan materi yang disampaikan di komen lagu itu aja poin-poinnya kan. Kalau di MC wah semuanya harus dikuasai semuanya. Kalau di situ kan kita mau ngapain kayak nggak ada yang tahu, asalkan smiling voice aja. Lalu apa aja sih yang harus dikuasain sebagai MC? Dikuasain sebagai MC itu memang harus menguasai materi, harus menguasai panggung, harus menguasai keadaan kita. Kayak tadi disebutkan ya kan, kalau misalnya lagi sakit hati atau galau atau kuasain dulu, buang dulu. Terus kemudian percaya diri, kemudian apa lagi ya? Ya pokoknya kita harus enjoy. Jangan ada sepaneng, positive thinking, terus fokus di acara itu pokoknya. Kalau ini biasanya kan banyak orang demam panggung ya. Untuk mengatasi itu tuh gimana sih? Semua orang kayaknya kalau demam panggung itu nggak ada obatnya deh, nggak ada obatnya. Cuman diri masing-masing yang bisa mengatasinya, memanage itu. Kalau saya sih demam panggung yang mungkin gemeter kali ya gitu ya. Gemeter sih nggak begitu gemeter ya. Gimana coba? Kalau misalnya ada yang demam panggung, ini aja. Kalau saya tipsnya, mau tanya apa dulu? Kalau saya kalau demam panggung itu kita ngelengit dulu, boleh kita lihat dulu audionya siapa, kita lihat wajah-wajahnya mereka, situasinya ya. Dari background pun kita juga dipandang loh, ada sound systemnya, abang-abangnya kita, ini bisa jadi mood booster kita gitu kan. Jadi yang tadinya kita mungkin di sini kalau bahasa Jawanya itu kemerungsung dan lain sebagainya, insya Allah hilang deh. Terus panas dingin itu maksudnya. Keringat dingin dan hilang gitu. Hilang dengan cara itu kita pokoknya asalkan kita makanya satu ya dari rumah itu menguasai materi itu insya Allah lah. Mengurangi namanya demam panggung. Kalau kita udah punya skill terus kepercayaan diri sama menguasai materi semuanya, ibarat kata kita kalau MC harus sombong di situ, tapi bukan berarti kita sok gitu gimana gitu kan, harus siap sombong, kita akan menguasai semuanya di situ. Nah kita habis menguasai materi itu, tiba-tiba pertengahan ngeblank, gimana? Contohnya yang gimana dulu kan ngeblank, kayaknya enggak deh. Ya, lupa ya, tiba-tiba lupa dengan apa sih yang udah kita pelajarin gitu loh. Tiba-tiba di tengah kita lagi MC, tiba-tiba aduh apa ya yang seprofesionalnya orang kalau misalnya MC bagi saya gitu ya, itu pasti punya PPN gitu kan. Otomatis kan punya random ya. Random itu ketika dapat random dari orang dari yang meminta kita bikin lagi. Random itu dapat, kita ketik lagi sesuai dengan bahasa kita, dengan pokoknya bikin semacam apalah diagram kayak atau bagan kayak atau apa, yang penting kita tahu poin-poinnya yang akan kita sampaikan setelah ini setelah ini. Mau ngomong apapun ya, misalnya setelah ini adalah sambutan seumpama. Nah sebelumnya itu mau digimik apa? Nah itu ada catatannya. Mau gimik contoh misalnya gitu. Cuman gimik aja kita improv gitu. Dan insya Allah nanti bisa tips-tipsnya ya. Lalu terus kalau misalnya kan kita sebagai MC nggak mungkin sendiri kan? Ya. Berdua. Agar bisa bergantian, gimana itu? Apa TikTok temennya? Ya, teman-temannya sama partner ya. Kan orang baru biasanya. Oh iya. Biasanya saya dulu nih yang kegatelan begini minta nomornya orang itu ya kan. Ya bener, karena kalau nggak gitu nanti kita nggak bisa komunikasi. Karena pernah satu kejadian ini boleh cerita? Boleh, ayo cerita. Boleh ya. Jadi suatu kejadian karena memang nggak dikasih nomornya, terus tiba-tiba spontan dadakan malam ngasih tahu ternyata ada partner. Kita nggak tahu siapa partnernya. Ternyata partnernya mohon maaf kalah bicaranya dengan saya, itu bukan berarti saya gimana nggak ya. Nah saya di situ kan ada ketakutan. Nanti dikira saya nggak ngasih
speech buat dia ngomong. Benar ternyata saya dianggap nggak ngasih speech buat dia gitu kan. Padahal saya udah ngasih speech lama loh. Nah, sampai apalagi klik gitu. pernah sampai krik-krik. Partnernya nggak ngomong-ngomong. Iya, nggak ngomong-ngomong. Otomatis kan saya udah kebiasaan jangan sampai ada jeda berapa gitu kan ya. Jangan sampai ada jeda. Nah, ketika saya ngomong menutupi dia tetap diem. Gimana coba? Serba salah loh ya. Jangan sampai, makanya saya tuh gatel kalau misalnya ada partner, saya pasti minta nomornya dulu, saya kenalan dulu, saya ngajak dia ketemuan lah atau ngobrol lah atau telepon gitu aku. Untuk bangun chemistry ya. Yes, gitu. Kita kesimpulan juga. Pernah gitu. Nanti kan dianggap salah satunya nanti dia nggak ngasih space sebelahnya. Sudah berapa kali kayak gitu? 2 kali udah. 2 kali. Tapi jangan lagi aja ya. Jangan lagi. Kasihan nanti yang punya acara. Tuh iya. Kalau misalnya mau Mas Irul mau partner sama saya ya teman dulu aja kita loh. Ngobar dulu ya kan. Ngobar dulu. Oke. Terus kalau gimana sih caranya biar pas lagi MC gitu ya, kita tuh fit terus gitu loh, fresh terus. Kadang kan acara panjang ya, nggak cuma kayak beberapa menit tapi beberapa jam gitu. Fit badannya gitu ya. Iya. Kadang kan kita juga merasa ngantuk gitu. Iya, betul. Ini acara lama-lama. Ini acara lama banget. Itu gimana tuh? Yang penting kalau aku ada kayak semacam ritual sih ya. Kalau misalnya nggak ada acara yang sebelum-sebelumnya gitu, 1 hari sebelum acara aku udah fokus di rumah. Nggak di rumah, tetap kerja, fokus tapi nggak mikirin hal-hal yang lain gitu kan. Kuasain materi di situ, mau tanya-tanya siapa, mau googling tentang apa yang memang kita mau ada acara itu, kita harus memang benar-benar cari materi buat bangun literasi kita biar lebih bagus aja. Itu satu, itu bikin kita pede, otomatis kita fit ya, otomatis kita jadi happy, nggak jadi sakit ibarat kata gitu. Terus kemudian malam jangan begadang, jangan lupa minum vitamin. Terus kemudian ada ritual sih sebenarnya kalau aku setiap pagi itu sebelum makan, habis bangun tidur itu meres ini jeruk nipis atau lemon gitu ya. Itu bagi saya itu percaya nggak percaya sih ya. Kalau udah pakai itu aku yakin fit gitu aja sih. Fit tanpa campuran apa-apa, jangan dikasih apa-apa. Nggak dikasih air, nggak dikasih gula, perasaan warna gitu. Gitu. Sama sebelum tidur. Yes. Itu dia. Nah, Mbaknya udah berkeluarga? Belum? Udah dong. Udah. Oh iya. Nggak tahu malah. Kayak masih muda banget ya. Jadi banyak yang tahu deh. Anaknya udah berapa? Masih 1. Oh, masih 1. Mau lanjut 2, 3, 4, 5? Lagi pesen adonan dulu deh. Pesen adonan. Oke. Tapi saya tuh selalu kagum ya Mbak sama cewek yang dia udah berkeluarga, udah punya anak, tapi tetap kayak kerja gitu loh, tetap kayak aktif bekerja gitu. Tipsnya tuh apa sih biar bisa menjaga waktu gitu ya, mengatur waktu bagi waktu antara pekerjaan sama keluarga gitu, nyimbangin keluarga. Yang penting satu deh, kita kan wanita ya. Kalau cowok pria mah bebas gitu. Iya, betul. Kalau saya wanita, otomatis satu dapat restu dari suami dulu. Suami, keluarga, terus kita komit dulu, saya kerjanya seperti ini. Nanti kita ngobrol, terus kemudian otomatis ada persetujuan keluarga. Oke. Nah, di situ suami alhamdulillah mau membantu semuanya gitu. Jadi support. Dan nggak cuma suami ya, keluarga, teman-teman, terus kemudian support system yang lainnya, orang-orang yang mencintai saya, orang-orang yang sayang dan mendukung dan lain sebagainya, itu juga bikin kita tuh lebih bisa membagi waktu. Terus kemudian ya itu intinya kita komit sama keluarga kita, terutama karena saya wanita, ke suami. Jadi ada dukungan dari suami yang terpenting itu ya. Tapi anaknya nggak masalah ya kalau ditinggal gitu. Senang banget ya. Senang kalau dia lagi deket sama bapaknya. Cewek apa cowok? Cowok dia. Cowok. Cowok deket sama ibunya. Cewek ya biasanya. Ya itu dia. Suka banget sama cowok. Sama bapaknya cowok. Oke. Yang terakhir nih. Kita mau tahu contoh kalau pas lagi nyiar ya, lagi nyariin apa nih? Berita Lelayu. Bebas ya, apa aja deh, apa aja. Siaran atau MC? Siaran ya. Siaran aja. Ya paling lama 5 jam.
Ya 5 jam kita tinggal ya. Gitu ya. Kalau saya siarannya bebas sih ya. Oke lah, contohnya pop aja gitu. Boleh. Buka mic gitu kan. Hai, halo. Sebentar. Ya, enakan gini. Enaknya gimana? Coba contohin siaran radio, tapi radionya di RW. Oke, betul. Radio FM Betul. gitu. Radio di RW sendiri lah. RW. FM aja. Oke, baiklah. Hai, halo. Selamat pagi. Apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Ayu, pastinya dengan informasi dan juga sajian lagu-lagu yang menarik, yang bernuansa romantis dan asik untuk Anda dengarkan untuk menikmati aktivitas apa saja di rumah bersama DRW Skincare FM. Oke. Oh my god. Selamat pagi. Ya siapa tahu nanti dipanggil. Jangan lupa ya, like, share, and comment. Pokoknya YouTube-nya DRW Skincare. Di situ banyak informasi yang Anda butuhkan di situ. Oh, Mantap. Keren. udah nih. Udah Ditutup barusan. Ya udah. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Ayu. Udah Sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan diri ke sini. Oke, sukses terus. Sama-sama. Nyiarnya, MC-nya. Siap, DRW juga sukses. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau kekurangan dan lain sebagainya mau dimaafkan. Oke, sama-sama. Oke, jangan lupa subscribe and like di YouTube kami. Sampai ketemu lagi di Ngobat Ngobat selanjutnya. Dadah.